bahwa isi Ramadan membakar, menghapus kesalahan kita kepada Allah, atau yang disebut dengan hablu minallah. Jadi kesalahan, kekhilafan yang kita lakukan dengan Allah, ritual yang kita lakukan selama Ramadan, salah satu jalan untuk membakar, menghapus segala kesalahan. Ternyata kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di Ramadan itu tidak sampai, dia terkabul. Apa penyebabnya? Urusan kita dengan manusia yang belum selesai. Ada kesalahan, ada kekhilafan antar sesama yang dalam bahasa agama disebut dengan hablum minan nas. Hablum minan nas itu yang bermasalah. Persoalan kemudian adalah di tengah-tengah kesibukan kita melayani masyarakat, tentu di antara kita tidak bisa, tidak sanggup dan tidak terjangkau pimpinan kepada karyawan, kepada teman dan sebagainya untuk mendatangi satu persatu mohon maaf. Kemungkinan ada di sini yang belum datang ke rumah mendatangi semua teman-teman. Pertimbangan pertama karena kesibukan. Kemudian yang kedua mungkin karena tidak bisa terjangkau karena masih ada di kampung dan sebagainya. Mungkin kalau beberapa hari kemarin pulang. Yang ketiga ukurannya adalah kalau kita datang Pak di setiap rumah itu juga tidak bagus untuk kesehatan karena lebaran itu identik dengan makanan. Kasih logika sekarang, lihat logikanya. Gobos itu 10 sen, 10 rumah 1 meter. Beras, belum tambah beras. Saya bilang itu gogos ukurannya 10 cm karena ada lebih. 10 rumah saja kita datangi itu sudah 1 meter lebih. Belum tambah beras, belum tambah apa ini lauknya. Minumnya pun sudah 1.000 macam, dari kopi, teh, sirup dan sebagainya. Untuk kesehatan juga tidak baik. Indahnya kita di Indonesia Pak, maka dibuatlah silaturahmi kolektif. Ini disebut dengan halal bihalal. Jadi halal bihalal itu adalah silaturahmi secara kolektif supaya alasan tadi yang tidak bisa dijangkau bisa terjangkau semua dengan kegiatan seperti ini. Baik, tapi halal bihalal. Halal artinya ya halal, dihalalkan dengan hal yang halal. Artinya apa? Siogianya persoalan-persoalan kita kemarin, permasalahan dalam bentuk apapun, mungkin ada kesalahan dalam perkataan, perbuatan, mungkin ada anak-anak muda sini suka sentil-sentil pacar temannya, bermasalah. Maka persoalan yang sudah lewat itu biarlah berlalu, dihalalkan, dihalalkan. Cuma satu yang tidak boleh halal, satu hutang. Hutang tidak boleh halal, tetap selesai dengan sesuai dengan komitmen. Baik. Dalam Al-Quran disebutkan manusia itu diciptakan dari tanah. Jadi kita ini diciptakan dari tanah. Artinya apa? Ternyata Pak Pimpinan, sifat manusia itu tidak jauh-jauh dari struktur tanah. Kalau ada orang keras hati, minta maaf tidak dimaafkan, berarti dia diciptakan dari tanah liat. Kalau ada yang selalu berkelahi, satu dengan ini dengan tidak pernah berhenti berkelahi untuk tanah sengketa. Kalau ada perempuan suka gosip, tanah longsor. Ada yang suka belanja, gajinya keluar langsung habis ludas.
Tanah Abang. Kalau ada hatinya bersih, alhamdulillah dia diciptakan dari tanah suci. Nah, terlepas dari persoalan itu, kita manusia ini memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Tidak ada yang sama. Bahkan orang kembar pun, postur tubuhnya, wajahnya dan sebagainya kemungkinan sama, tapi sifat kadang berbeda. Dari perbedaan itulah sehingga seringkali kita berbenturan karena sifat tidak sama. Makanya seseorang yang selalu selektif, yang mau semuanya sama, selamat, kamu tidak akan pernah menikah untuk selama-lamanya. Jadi ciri ada orang yang tidak punya pasangan sampai selamanya, salah satunya adalah dia tidak pandai menerima perbedaan. Selalu punya sama. Selektif namanya. Jadi tidak mau menerima perbedaan yang berbeda, maunya sama. Tidak boleh. Harus kita berani untuk menerima perbedaan. Baik, sebentar saya jelaskan indahnya sebuah perbedaan. Namun kita lihat dulu. Manusia itu pada dasarnya bersaudara. Persaudaraan kita tidak diikat oleh karena kita memiliki orang tua yang sama, kakak adik namanya. Namun persaudaraan atau dalam agama disebut dengan ukhuwah. Yang pertama, persamaan kita tidak ada perbedaan adalah karena ukhuwah insaniyah, karena kita sama-sama manusia. Seseorang tidak akan pernah melihat perbedaan sedikit pun dari setiap orang kalau dia mengukur bahwa saya dengan dia sama-sama manusia. Yang tinggi tidak akan pernah melihat orang yang rendah, yang besar tidak akan pernah melihat membedakan yang kecil, yang cantik tidak akan pernah merasa berbeda dengan yang jelek. Hadirin yang mulia, karena ukhuwah insaniyah inilah yang menyatukan kita, yang menjadikan kita tidak ada perbedaan sedikit pun. Kalau kita merasa bahwa saya lebih tinggi, ingat bahwa kita ini adalah manusia, dia juga manusia. Kalau kita merasa bahwa kita yang ini hebatnya, coba kapan seseorang itu ditahu cantik, ditahu ganteng? Ini rahasia dan lain semua. Kapan kita ditahu cantik? Karena di sampingmu ada yang jelek, sehingga bisa kita apa? Makanya yang cantik harus berterima kasih kepada yang jelek. Gara-gara engkau lah, sehingga saya itu orang menjadi cantik. Dia jadi saya. Kenapa kita tahu ada telunjuk? Dan kenapa kita tahu bahwa ada jari tengah? Karena jari tengahnya lebih tinggi dari telunjuk. Coba kalau sama, kita tidak membedakan mana telunjuk dan mana jari tengah. Karena apa ini posisinya sama rata. Maka yang cantik berterima kasihlah kepada yang jelek. Karena dialah sehingga kita bisa diukur atau yang lain bisa diukur. Kita lebih dari orang lain. Kenapa duduk di depan itu? Karena mereka adalah pimpinan, yang lainnya bawah. Bisa diukur Pak. Coba kalau yang lain tinggal di antara mereka. Saya tidak tahu yang mana pimpinan, yang mana ini kepala bagian, kepala bidang dan sebagainya. Nah, artinya apa? Apakah harus mereka bangga? Tidak. Justru ucapan terima kasihlah karena ada bawahan, ada pimpinan. Seperti itulah ukhuwah insaniyah, sama-sama kita manusia. Kalau ini yang kita lakukan, maka tidak ada namanya orang yang saling merendahkan, yang saling merendahkan. Yang kedua, yang disebut dengan ukhuwah watoniyah. Apa itu ukhuwah watoniyah? NKRI harga mati. Apa maksudnya? Karena kita sama-sama tinggal di satu negara, satu tanah air,
satu falsafah yang namanya Indonesia. Tidak usah kita bedakan bahwa ini orang Papua, ini orang Bugis, ini orang Makassar, sehingga kalau bekerja nanti di lapangan yang mumpul hanya orang Mandar saja, jangan karena dia orang Papua itu terlalu jauh. Kalau bekerja karena biasa budaya kita maunya satu suku saja kumpul, tidak mau dengan yang lain. Ingat, kita ini ukhuwah wataniyah, kita tinggal di satu tanah air yang namanya Indonesia. Jadi kalau ada yang sini mau membanggakan hanya daerahnya saja, keluar dari Indonesia. Jangan tinggal di sini. Karena kita bermacam-macam itu disatukan oleh satu falsafah, satu tanah air, NKRI harga mati. Dan boleh merasa bahwa saya negara Mandar, negara Bugis, negara Papua, negara Jawa, negara Makassar, tidak. Tapi kita satu tanah air yang disebut dengan Indonesia. Jadi jangan ada yang berbeda. Yang ketiga yang disebut dengan ukhuwah diniyah. Kita ini adalah persaudaraan karena kita masing-masing punya agama. Tidak usahlah kita ini menghina agama lain. Kita punya agama sendiri. Kapan toleransi? Toleransi itu adalah memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya bagi agama lain untuk melakukan ibadah, melakukan ritual, tanpa kita mengusik, tanpa kita mengganggunya, tanpa kita mencela. Itulah toleransi. Toleransi itu bukan berarti bahwa kita harus mengikuti ritual agama lain. Tidak, tapi memberikan kebebasan bagi mereka untuk beramal, berbuat, beraktivitas. Mereka senang, mereka merdeka dengan agamanya. Itulah toleransi. Jadi tidak boleh mengusik. Justru kita memelihara, menjaganya, sehingga tidak ada sedikit pun rasa bahwa kita memang berbeda dengan yang lain. Yang terakhir, yang disebut dengan ukhuwah nasabiyah. Arti ukhuwah nasabiyah adalah kita diciptakan oleh Allah bermacam-macam suku. Ada suku ini, ada suku ini, dan sebagainya. Tapi terlepas dari perbedaan suku, kita bangga dengan suku kita, tapi kita belajar bahwa kita juga menghargai suku yang lain. Baik, dari perbedaan tersebut, jemaah sekalian, banyak sekali orang yang tidak mau menerima sebuah perbedaan. Tidak mau berbeda. Kalau berbeda itu jelek. Kalau berbeda itu tidak sependapat dengan saya. Kalau berbeda itu lain. Kalau berbeda itu orang lain. Berbeda itu adalah kebencian. Tidak bisa. Ini yang menghancurkan toleransi kita, menghancurkan persatuan kita, dan menghancurkan kebersamaan. Karena banyak orang yang tidak pandai, tidak pintar, tidak cerdas menyikapi sebuah perbedaan. Guru masuk ke kelas, menjelaskan pelajaran, terus ada muridnya yang protes apa? Karena dia menganggap bahwa dirinya guru, dia marah keluar, anak baru kemarin dan sebagainya. Karena gurunya tidak siap menerima perbedaan. Padahal kalau dia siap menerima perbedaan, terima kasih banyak. Ternyata rumus itu bukan cuma satu jalan. Ada anak kita, teman kita, saudara kita yang tahu ternyata rumus ini begini jalan, cara yang lain. Enak, jadi indah. Tidak mau dengan perbedaan. Karena di tempat ini mungkin ada bagiannya di cleaning service. Jangan jauh-jauh. Jangan kau berkata, karena kau pekerjaan tempat yang kotor. Hati-hati Pak. Kalau bukan gara-gara cleaning service, tidak nampak kebersihan orang itu. Tidak nampak apa yang mengkilat di keran. Kenapa dia mengkilat? Kenapa bersih? Tidak ada debu. Pekerjaannya cleaning service. Maka kita pandai menghargai. Siapa pacarmu? Tukang cukur. Tukang cukur. Tidak ada yang lain. Kalau bukan tukang cukur, maka rambut gondrong semua. Tidak boleh kita membeda-bedakan orang lain. Saling menghargai,
saling menghormati. Coba, apa pekerjaan? Macam-macam, tukang becak lah dan sebagainya. Dengan belajar kita menghargai orang lain, maka kehidupan kita akan semakin indah. Satu, mengapa perbedaan itu indah? Sekarang saya bertanya, mengapa perbedaan itu indah? Ternyata jawabannya Pak, berbeda itu menjadi indah karena berbeda itu enak. Berbeda itu enak, Ibu. Berbeda itu enak. Kenapa enak? Sebentar mungkin ada makanan, mau di sini makan hanya lombok saja, tidak usah yang lain. Justru berbedanya itu di atas piring kita ada nasi, ada ikan, ada daging, ada lombok, ada garam, ada sayur, ada lauk, sehingga enak lewat tenggorokan. Enak kira-kira kalau nasi saja atau garam saja? Tidak. Nanti berbeda di atas piring kita baru terasa betul-betul enak. Rasanya cuma satu. Rasanya itu satu. Rasa tambah. Kenapa? Karena dia berada pada wadah yang di atasnya itu menunya berbeda. Menunya berbeda. Seandainya tidak berbeda, tidak ada yang minat. Tidak saya. Coba kita lihat cara yang menarik saja. Makanya itu ada makanan yang paling enak. Makanan yang paling enak itu satu saja. Makanan gratis. Jadi jawaban pertama, kenapa berbeda itu indah? Karena berbeda itu enak. Yang kedua, kenapa sedikit lagi? Kenapa berbeda itu indah? Kenapa berbeda itu indah? Karena berbeda itu cantik. Ibu, berbeda itu cantik. Kenapa berbeda itu cantik? Merah, hitam, merah muda, apalagi? Mau semua merah. Karena dia tidak mau warna yang berbeda, saya mau merah semua. Mau merah? Coba bayangkan, warna merah saja yang ada di bibir, warna merah yang ada di bibir yang disebut dengan lipstick. Subhanallah, begitu indahnya perbedaan. 1 mili saja lewat sudah tidak enak, sudah tidak indah, sudah tidak cantik. Pak, cuma 1 mili saja lewat sudah tidak cantik. Doa teman, coba itu. Jadi kelihatan dari jauh, subhanallah cantiknya. Kenapa cantik? Karena wajahnya dipoles dengan warna yang berbeda. Dari jauh kelihatan bintang film, setelah dekat film bintang. Artinya apa? Jadi berbedanya warna itu indah. Jadi warna itu jadi indah karena berbeda. Lihat ruangan, subhanallah. Indah. Apakah indah kalau kuning semua? Tidak. Ada putih, ada krem, ada lagi warna yang lain. Indah kelihatan karena dia dipadu oleh warna-warna yang berbeda. Bagaimana bahasa anak muda? Hidup ini penuh dengan warna. Cinta itu bagaikan warna. Karena kita mau berbeda. Jadi kalau ada yang tidak mau berbeda, berarti dia tidak pandai memaknai cinta, memaknai kecantikan. Dia tidak tahu itu cantik kalau dia tidak pandai memaknai perbedaan. Maka belajar untuk memaknai perbedaan itu adalah cantik. 3. Kenapa harus berbeda? Ternyata berbeda itu sah. Berbeda itu sah. Mau dengar kalau gendang 2 saja setiap 24 jam? Lihat setnya hanya gendang 2. Gendang 2 terus, tidak ada sulingnya, tidak ada gitarnya, tidak ada yang menyanyi. Hanya gendang 2 saja yang
bunyi-bunyi di telinga. Tidak, Pak. Dipadu oleh gitar, bass, apalagi biola, apalagi keyboardnya, apalagi gitarnya, tambah lagi penyanyinya juga main suaranya indah sekali. Headset di telinga kita untuk mendengarkan musik. Bahkan yang lain ngajak kita ini tidak dengar. Kenapa? Karena ada musik yang indah di telinga kita. Kenapa musiknya indah? Kenapa syahdu? Kenapa enak? Berasal dari paduan apa ini musik-musik yang mengeluarkan bunyi yang berbeda, nada-nada yang berbeda. Tidak enak, Pak, kalau cuma bass di tengah. Tidak enak kalau cuma hanya sebatas gitar saja. Tidak enak. Dipadu oleh alat musik yang berbeda, mengeluarkan nada yang berbeda, maka terbentuklah suara yang begitu syahdu sampai telinga. Kenapa itu? Karena berbeda. Yang berikutnya, yang paling hebat, kenapa bangunan ini kokoh? Kenapa tempat kita ini kokoh? Karena dia dari komponen, dari material yang berbeda. Ada besinya, ada semennya, ada pasirnya, ada kayunya, apalagi ada pakunya, ada keramiknya, dan lain sebagainya. Bahkan ada unsur air. Bisa berdiri bangunan kalau pasir saja. Saya tidak mau berbeda, pasir saja. Nanti saja berdiri. Dia tidak indah kalau tidak ada semennya. Dia tidak kuat kalau tidak ada besinya. Bahkan yang lebih hebat menjadi pelajaran bagi kita, yang menjadikan bangunan salah satu kuat adalah besi. Tapi apakah kekuatan besi menonjolkan ini? Ada besi yang menonjol di sini? Tidak menonjol. Padahal dia yang paling kuat. Bahkan kalau dia menonjol, menunjukkan dia tidak kuat. Teman-teman, kalau ada sekedar menonjolkan gigi, cari muka, tidak kuat. Tidak seperti besi. Jangan terlalu nampakkan wajah kita bahwa kita hebat. Tapi kinerja kita yang kuat, kinerja kita yang bagus, seperti kinerja besi, tidak nampak. Tapi dialah yang membuatkan bangunan. Tidak perlu cari muka. Datang ke kantor, yang pertama sekali ditanya siapa? Siapa yang ditanya pertama sekali datang ke kantor? Pimpinan. Ada pimpinan? Ada pimpinan? Ada pimpinan? Kalau tidak ada, diisi tak penting. Dari mana asalnya kita? Kinerja yang tidak baik, cari muka, mau menonjolkan diri. Coba lihat besi, tidak ada yang menonjolkan diri. Dia tinggal di dalam yang paling dalam, tapi kinerjanya, kekuatannya, ya begitulah kita bekerja. Tidak perlu kita menonjolkan diri, cari muka dengan yang lain, tapi kita bekerja sesuai dengan proporsi kita masing-masing. Insyaallah. Apa itu berbeda? Berbeda itu perhatikan tubuh kita. Coba lihat tubuh kita. Apakah tubuh kita ini hanya satu jenis? Tidak. Ada mata, ada kepala, ada kaki, ada segala macam. Dan dia bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tubuh kita ini adalah anggota yang berbeda-beda. Ada tangan kita, bahkan tangan kiri, tangan pun berbeda fungsinya. Dan masing-masing diberikan apresiasi. Nah, tangan kiri, karena dia mungkin identik dengan hal-hal yang tidak terlalu baik, maka dia juga beri apresiasi. Apa apresiasinya? Karena kamu memang tidak terlalu pakai cincin emas, sehingga dia tinggal di cincin emas di tangan kiri. Maka itu sejelek-jelek manusia, sehitam-hitamnya manusia, tetap ada yang terbaik dalam dirinya. Mau tahu apa? Biar bagaimana jeleknya, tetap dia jadi baik. Tetap satu macam itu disebut sebagai yang paling baik. Jadi manis. Biar hitam dia tidak pernah berubah menjadi hitam. Biar dia punya hitam tetap dia masih jadi manis. Fungsi badan. Dan fungsi badan
ini tidak boleh ada yang menonjol, tidak boleh ada yang menonjol. Fungsi badan ini Pak tidak boleh ada yang menonjol, kecuali dalam waktu tertentu. Maksud saya begini, ada namanya dalam tubuh manusia dubur, bahasa agama mungkin, bahasa kita pantat, menonjol sedikit, embelnya namanya. Menonjol sedikit saja dia, embelnya namanya. Tidak boleh dia menonjol. Jantung, ada namanya jantung, harus bekerja di dalam. Kapan dia menonjol, maka mati kita. Masa timbul kita. Coba. Hebatnya yang Allah jadikan, jadi tidak perlu kita belajar dari yang lain, cukup kita belajar pada tubuh kita. Kepala yang berfungsi sebagai kepala. Karena ada juga kaki berfungsi kepala, tidak boleh. Apa maksudnya itu? Bawahan kita Pak, mirip-miripnya seperti kepala. Janganlah diambil alih pekerjaan dari kepala. Cukuplah pimpinan yang menjadi pimpinan, bawahan-bawahan, tidak perlu. Mari kita bekerja sesuai dengan tugas kita masing-masing, porsi kita masing-masing. Dengan demikian insya Allah maka pekerjaan kita akan menjadi baik-baik. Terakhir, silaturahmi itu tadi akan wujud terbaik selagi kita pandai, cerdik, pintar menyikapi sebuah perbedaan.